warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu. Oke. Iya baik Bu. Cek kehadiran dulu ya. Hesti hadir? Hadir. Yesi? Hadir Bu. Nailis? Hadir. Oke, hadir semua ya. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Minggu lalu kita udah belajar tentang hukum Newton dan gravitasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang usaha dan energi. Nah, adapun setelah nanti belajar tentang bab usaha dan energi, diharapkan kalian itu mampu memahami tentang konsep usaha dan energi, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan hubungan konsep usaha dan energi, serta mampu memahami tentang hukum kekekalan energi. Jangan pusing dulu mikirin usaha dan energinya, karena yang kita bahas ini yaitu yang melekat sama kehidupan kita sehari-hari. So, jangan judge fisika itu yang pusing-pusing. Oke, kalian pernah lihat nggak di tengah jalan ada orang yang dorong mobilnya karena mogok? Pernah Bu. Nah, untuk mendorong itu dibutuhkan apa? Tenaga Bu. Ya, bagus. Yang lain? Usaha Bu. Iya, tepat. Nah, lebih tepatnya itu adalah ada gaya juga yang mempengaruhi di usaha itu. Oke, baik. Ibu coba gambarkan ya yang pernah kita lihat sama-sama bahwa ada seseorang yang dorong mobilnya karena mogok. Nah, itu kan ada dari posisi 1 ke posisi 2. Ini dinamakan sebagai delta S. Nah, waktu mendorong mobil ini diberikan gaya sebesar F. Berarti usaha itu sama dengan F dikalikan delta S. Oke, kalau misalkan ada satu benda yang ditarik di bidang datar dengan gaya yang miring. Nih, misalkan ditariknya menggunakan gaya miring, pasti kan dia membentuk sudut ya. Coba Hesti, maju ke depan nak. Ya Bu. Nah, tunjukkan gaya-gaya apa aja yang ada di benda ini waktu ditarik dengan gaya yang miring. Oke, terima kasih Hesti. Jadi kalau misalkan kita udah melihat sama-sama ya, ini N gaya normal, gaya yang ke atas, dan ini F-nya yang ditarik dengan miring. Dan jika diproyeksikan ke sudut X membentuk F cos theta. Berarti usaha di arah sumbu X itu sebesar WX sama dengan F cos theta dikalikan delta S. Oke. Kalau misalkan kita pengen mindahin barang dari atas truk, barang yang berat kan kita pakainya bidang miringnya, misalnya dari atas truk. Nih, misalnya bendanya dari sini mau diturunin sampai sini. Nah, kan dari posisi 1 ke posisi 2 itu kan ada yang namanya delta S perpindahannya. Terus kan waktu benda ini melakukan usaha sampai sini itu kan pasti ada gaya-gaya yang bekerja di sini. Ya. Nah, gaya-gaya apa aja kita lihat ya bersama. Kalau yang ke atas ini namanya gaya apa? Gaya normal Bu. Oke, gaya normal. Terus kalau yang ke bawah itu gaya berat Bu. ya gaya berat itu sama dengan M kali G. Terus kalau misalkan ini diproyeksikan, ini kan gayanya ke bawah sini ya, tetanya di sini. Jadi dia di sini jadi MG cos theta. oke, Mg cos theta. Berarti yang arah sini MG sin theta. Mg Sin sin theta. theta. Berarti usaha yang dilakukan dari atas sampai sini dari posisi 1 ke posisi 2 itu usahanya sama dengan
Oke, baiklah. Oke, baik. Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, yang perlu kalian diskusikan itu adalah tentang yang pertama, penerapan dari konsep usaha dan energi, beserta coba nanti kalian gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada konsep penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak, waktu diskusinya tinggal 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Iya. Oke, baiklah, waktunya udah habis ya. Udah bisa mulai presentasi. Oke, Ibu minta kelompok yang pertama maju. Silahkan kelompok dari Yesi bisa maju menjelaskan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menggambarkan arah gaya dari contoh kehidupan sehari-hari mendorong gerabak. Kenapa milihnya dorong gerobak? Karena itu, Bu. Tetangga saya jualan sate. Jadi, saya pengen aja bikin itu. Dorong gerobak gitu ya. Ini sate itunya ya. Aduh, susah. Nah, kayak gini lah pokoknya. Kerja di situ. Kan karena ini dorongnya orangnya itu ke sana, berarti yang dari sini ke sana itu ada gaya F dari orang ini. Oke. Kemudian, aduh jatuh, mohon maaf. Ada gaya ada gaya normalnya ke sini tah. Ya. Ini normal. gaya normal. Habis itu Terus ada gaya W. apa itu W? Gaya W itu gaya berat. Dia bisa dituliskan dengan massa dikali gravitasi. Karena tadi perintahnya itu cuma suruh nyari contoh dalam kehidupan sehari-hari dan digambarkan arah gayanya. Maka sekian presentasi dari saya. Mungkin terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yesi.
Nah, tadi udah dijelasin sih ya, kalau gaya yang bekerja ke arah sana, kan bapaknya dorongnya ke arah depan sana itu sebesar F. Terus yang gaya ke atas itu adalah gaya normal, itu dari sini. Nah, dan yang ke bawah itu adalah gaya berat atau massa dikali gravitasi. Berarti usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu pendorong sate ini, W sama dengan F dikalikan delta S. Delta S itu kan dia sebesar perpindahan yang dilakukan oleh ibu waktu mendorong gerobaknya. Kita belajar tadi dan setelah juga ada diskusi dan presentasi, adakah yang tidak jelas dan mau ditanyakan? Saya Bu, Oke, silakan Mbak Hesti. kenapa usaha itu notasinya tuh huruf W? Oke. Terus kenapa satuannya tuh Joule? Padahal gaya kan Newton dan perpindahan kan meter. Kenapa nggak Newton? Kenapa satuannya Joule gitu? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Oke, Ibu akan coba jelasin kenapa itu notasinya W dan satuannya Joule. Nah, kan kita tadi udah tahu ya rumus usaha itu W sama dengan F dikalikan delta S. Nah, W di sini itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang disingkat, artinya work. Itu adalah kerja. Kerja atau usaha. Oke. Nah, kenapa satuannya Joule? Ini kan F itu simbolnya adalah Newton. Nah, delta S itu kan perpindahan jarak itu biasanya meter. Nah, berarti kalau misalkan W sama dengan F kali delta S berarti jadinya Newton meter. Nah, untuk besar 1 Joule itu setara dengan 1 Newton 1 meter. 1 Newton 1 meter. Jadi 1 Joule itu setara dengan 1 Newton meter. 1 Newton 1 meter kayak gitu. Oke, gimana Mbak Hesti, udah paham? Iya, berarti walaupun kita kasih satuan Newton meter juga nggak apa-apa ya Bu? Ya, boleh. Cuman kan udah ada satuannya tersendiri dibuat ke Joule. Jadi lebih bagus ya. Terima kasih. Oke, masih ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Oke, berarti kita tadi udah belajar tentang usaha ya. Nah, untuk menentukan usaha tadi gimana caranya? Gaya dikali perpindahan. Nah, usaha juga ada yang dilakukan di bidang datar. Kalau bidang datar gimana? Sama Bu, gaya dikali perpindahan. Kalau misalkan gaya yang diberikan pada bidang datar itu miring dan Gaya miringnya searah sumbu X. F cos theta dikali delta S. Oke. Kalau yang pada bidang miring? F sin theta kali delta S. Oke. Berarti udah gak ada yang mau ditanyakan? Udah jelas Tidak, semuanya? Bu. Ya jelas Bu. Nah, untuk selanjutnya kalian mengerjakan tugas halaman 67 1 sampai 10. Dan minggu depan dipersiapkan lagi materinya. Kalian belajar dulu di rumah biar kita bisa nyambung. Kita belajar tentang energi. Baca-baca dulu ya. Ya Bu. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.